Baik, selamat sore kakak-kakak semua. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore kakak. Ya, Selamat apa kabar sore semuanya? kakak. Kabar baik. Kabar baik kakak. Baik dan luar biasa. Semua sehat-sehat kok. Sehat. Sehat, Kak. Sehat. Baik, terima kasih kakak-kakak sekalian. Sekali lagi, selamat datang kakak-kakak peserta PKG PJOK kelas 5 Ngada yang saat ini sudah hadir bersama di ruang virtual ini. Jadi kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama mengelaborasi dan juga berbagi praktik baik melalui kuatkan pemahaman pada modul 1.3 pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Namun sebelum kita mulai kegiatan tatap maya kita pada sore hari ini, saya minta salah satu dari kakak-kakak hebat semua untuk boleh memimpin kita dalam doa, mengawali kegiatan kita di sore hari ini. Silakan, kakak-kakak. Silakan. Oke, Kakak Lisa, silakan boleh memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih. Marilah kita sama-sama mengheningkan sejenak untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga detik ini. Sekarang kami mau melaksanakan kegiatan kami. Mohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami dalam proses kegiatan ini. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Kakak Lisa yang telah memimpin kita dalam doa. Ya, kita berharap bahwa pada kegiatan tatap maya keempat ini di modul 1.3 pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Kita berharap bahwa pelaksanaan kegiatannya boleh berjalan dengan lancar dan aman. Baik kakak sekalian, mohon izin saya share screen dulu. Ya, kakak-kakak, apakah slide-nya sudah jelas di layar kakak semua? Iya, sudah kakak. Minta maaf kakak kalau saya belum muncul nih kakak. Baik, terima kasih kakak hebat semua. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa hari ini kita kembali untuk boleh sama-sama mengelaborasi bagaimana atau sejauh mana pemahaman kakak-kakak terhadap materi di modul 1.3 yang berkaitan dengan pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Ya, kakak-kakak saya seperti biasa, kesepakatan awal atau kesepakatan kelas yang boleh kita bangun bersama pada kesempatan ini. Jadi yang paling pertama itu adalah kakak-kakak seluruh ya menyalakan kamera. Tapi ini situasional
kalau ketika Bapak memang di tempat kakak semua jaringan yang mungkin agak sedikit bermasalah, nanti bisa sesekali di off-kan dulu kameranya. Tapi saya berharap Bapak kakak terus selalu aktif ya di dalam proses kegiatan tatap maya ini. Dan ketika mungkin kakak diminta untuk bagaimana memberikan respon, ya silakan kakak boleh ya memberikan respon. Kemudian yang kedua, mematikan mikrofon. Ini menjadi wajib kakak selalu saya ingatkan bahwa kalau ketika kakak tidak diberi kesempatan untuk berbicara, mohon agar selalu memastikan mikrofonnya selalu di-off-kan atau di-unmute. Kemudian yang berikut, hadir seutuhnya. Jadi kakak hari ini kita sudah masuk pada tatap maya keempat. Saya berharap bahwa kakak yang sampai dengan hari ini selalu hadir, dan itu menjadi harapan untuk kakak dan untuk kita semua bahwa semoga di 19 kali tatap maya ini saya berharap bahwa kakak bisa hadir seutuhnya. Kemudian yang berikut, menghargai waktu bersama. Kakak ini memang kadang-kadang juga kita belum komit terhadap waktu, tapi saya terus menyadari bahwa memang banyak sekali kesibukan yang ada pada kakak, baik itu kesibukan yang terjadi di sekolah maupun di rumah, di lingkungan masyarakat. Tapi apapun kita selalu meluangkan waktu agar selalu tepat waktu untuk mengikuti setiap sesi tatap maya. Kemudian yang berikut, kakak memaksimalkan fitur chat. Jadi ini menjadi penting kakak apabila nanti kakak belum diberi kesempatan atau mungkin kesempatan untuk mau berpendapat, tapi mungkin dibatasi, tapi paling tidak kakak bisa berkomentar di kolom chat. Dan kemudian kalau ketika diberi respon, mohon kakak selalu menulis nama di situ, sehingga nanti kita bisa tahu bahwa oh ini ternyata ada yang memberikan respon. Kemudian yang berikut, klik raise hand atau angkat tangan sebelum kakak bertanya. Jadi ini menjadi kesepakatan kita ya kakak. Jadi sebelum kakak bertanya atau ada yang mau berpendapat, silakan nanti kakak klik raise hand-nya atau angkat tangan. Kemudian yang berikut, gangguan teknis adalah hal wajar. Jadi ini saya berpikir bahwa situasional juga, mengingat di kelas kita ini memang saya menyadari bahwa kita semua kadang ya jaringan itu selalu menjadi penghambat untuk kita melaksanakan kegiatan. Tapi saya selalu optimis bahwa melalui usaha kakak, perjuangan kakak, saya yakin dan percaya bahwa kakak bisa mengatasi persoalan yang ada. Yang berikut, ya ini kakak tujuan sesi kita hari ini, pembelajaran tatap maya keempat, di mana bapak kakak pada tujuan sesi hari ini adalah kakak bisa memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada pusat didik. Kemudian yang kedua, kakak setidaknya mulai memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Kemudian yang ketiga, kakak juga mampu menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Yang berikut, ya kakak ini agenda kita hari ini, ada agenda yang pertama itu melakukan role play pembelajaran PJOK, kemudian yang kedua, mengasosiasi aktivitas pembelajaran dengan puzzle aktivitas, kemudian yang ketiga, mencocokkan tabel karakteristik pengembangan peserta didik sesuai usia, kemudian yang keempat, menganalisis kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Jadi ini agenda ya. Yang berikut agenda detail kakak 5 menit pembukaan, kemudian 30 menit aktivitas 1 role play, kemudian 15 menit menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran student centered learning di Jamboard atau SCL, kemudian 10 menit aktivitas 2 menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia, kemudian 10 menit mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak. Kemudian 15 menit aktivitas 3, di mana kita akan menganalisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. Artinya di dalam modul yang sudah kakak pelajari ini.
Kemudian 5 menit akhir penutup, refleksi, dan foto bersama. Jadi itu kakak-kakak agenda detail kita. Baik, sebelum kita masuk, ada bagaimana pemahaman kita terhadap pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Maka marilah kakak-kakak di awal ini saya kembali mengajak kita untuk boleh melakukan refleksi awal sebelum kita menuju kepada agenda pembelajaran hari ini di modul 1.3, yaitu pemahaman pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Baik kakak-kakak, di sini mungkin saya minta salah satu atau 2 orang dari kakak hebat untuk boleh mengelaborasi berkaitan dengan pertanyaan pemantik berikut ini. Menurut kakak-kakak, sejauh mana pemahaman kakak-kakak terhadap aset atau 7 aset yang ada di sekolah kakak-kakak di dalam proses pembelajaran PJOK? Sejauh mana pemahaman kakak-kakak berkaitan dengan aset yang dimiliki di sekolah di dalam proses pembelajaran PJOK? Silakan kakak-kakak, mungkin 1 atau 2 orang yang bisa mengelaborasi. Sebelum kita masuk pada modul 1.3, kita mencoba untuk merefleksi kembali perjalanan kakak sekalian. Silakan. Atau boleh menulis di kolom chat. Silakan kakak. Saya butuh satu untuk bisa mengelaborasi. Kira-kira apa saja aset yang ada di sekolah kakak yang kakak sudah manfaatkan di dalam proses pembelajaran PJOK? Silakan kakak. Oke, Kakak Firman. Silakan Kakak Firman. Baik kakak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait dengan 7 aset yang dimiliki di sekolah, mungkin ada beberapa, tidak semua, tapi yang sudah dijalankan itu misalkan aset manusia, kemudian aset dana. Aset dana itu kan terkait pembiayaan dalam kegiatan proses belajar mengajar, misalkan dalam kegiatan ekstra. Kalau aset manusia itu di mana dalam proses pembelajaran itu ketika saya mengalami kesulitan, ada hal-hal yang mungkin saya merasa baru, walaupun ini terkait dengan pembelajaran PJOK. Ada hal-hal yang belum saya pahami, saya bisa bertanya kepada rekan sejawat yang mungkin dia punya pengalaman lebih. Mungkin dari saya begitu, saya kembalikan. Terima kasih Kakak Firman yang telah mengelaborasi bahwa sejauh ini Kakak Firman ya sudah ya atau mulai memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah. Salah satunya adalah aset sumber daya. Jadi kalau sumber daya inilah menjadi aset utama kakak sekalian di dalam proses pembelajaran PJOK maupun mata pelajaran lainnya. Artinya bahwa ketika kita bicara tentang aset sumber daya, maka di dalam itu ya sumber daya manusianya, maka di dalam itu ada kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, kemudian bapak ibu pegawai, ya, kemudian yang paling utama itu adalah peserta didik kita. Jadi itulah bagaimana kita bisa memanfaatkan semua aset yang ada di dalam proses pembelajaran PJOK. Kemudian yang kedua kakak Firman tadi berkaitan ya menyinggung ya berkaitan dengan dana ya, artinya bahwa itu masuk dalam aset finansial ya. Mungkin ada yang lain lagi sebelum kita masuk. Silakan kakak. Oke, Kakak Leo ya. Kakak Leo, silakan Kakak Leo. Oke, baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Di sini saya merefleksi kembali mengenai aset yang dimiliki sekolah. Aset yang saya ambil di sini itu aset fisik. Ya, karena di sekolah itu tuh ada untuk menunjang suatu proses pembelajaran PJOK, tentunya ada beberapa, yaitu contohnya lapangan sepak bola,
terus lapangan bola voli, terus lapangan basket, dan yang lain-lain. Di sekolah saya juga memiliki kendala, yaitu lapangan sepak bola ada, tapi kendala di lapangan bola voli. Karena lapangan bola voli ini belum menggunakan lapangan yang di lantai, hanya menggunakan lapangan yang di rumput. Dan terus berikut tiang gawang, tiang voli semua itu saya memanfaatkan sumber daya yang ada dengan menggunakan sumber daya itu bambu untuk membuat tiang gawang dengan tiang voli. Mungkin dari saya hanya itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Leo yang telah mengelaborasi bahwa bagaimana kita mengoptimalkan semua aset yang ada di sekolah. Jadi kakak kita ketahui bersama bahwa ada 7 aset ya yang ada di sekolah. Kemudian di sana Kak Leo ya sedikit mengelaborasi berkaitan dengan aset ya, yaitu sarana prasarana. Ya, bagaimana memanfaatkan semua media atau aset yang ada di sekolah untuk bisa dijadikan alat di dalam proses pembelajaran. Bahwa di sana tadi Kakak Leo ya menyampaikan bahwa kita di sekolah tidak memiliki tiang gawang dan lain sebagainya, tapi bagaimana bahwa dengan belajar memahami aset yang ada, maka dengan sendirinya bahwa kita bisa mengoptimalkan semua itu, yaitu melalui bahan-bahan yang bisa dimodifikasi. Oke, terima kasih Kak Leo yang telah mengelaborasi berkaitan dengan aset yang ada di sekolah, yaitu 7 aset tadi. Baik, terima kasih. Kita lanjut yang berikut. Nah, ini kakak bicara tentang pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya. Sejauh ini ketika kakak kemarin mulai membuka modul ya 1.3, bagaimanakah kakak sejauh ini memahami bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Lalu kemudian apa yang menandakan? Silakan kakak boleh mengelaborasi bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu, kemudian apa yang menandakannya? Oke, ya, silakan kakak. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk kakak-kakak semua. Saya mencoba menjawab berdasarkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Selama ini saya pernah mempraktikkan model pembelajaran itu, di mana di situ saya melihat kemampuan siswa dalam mata pelajaran PJOK, sehingga dalam ujian praktek saya pernah terapkan itu. Jadi siswa diminta untuk mempraktekkan sesuai dengan kemampuan mereka dalam pembelajaran PJOK. Mereka memilih sesuai apa yang mereka pelajari atau apa yang mereka minati, sehingga yang menandakannya itu hasilnya itu dari materi yang mereka pilih, mereka bisa mempraktikannya dengan baik. Jadi itu saja, saya kembalikan. Terima kasih Kakak Ambo, luar biasa elaborasi atau berbagai praktik baik yang Kakak Ambo telah laksanakan atau telah lakukan di sekolah yang berkaitan dengan bagaimanakah kita bisa menerapkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kalau tadi Kakak Ambo mengatakan bahwa saya pernah melakukan itu, lalu kemudian di sana saya meminta kepada peserta didik saya untuk memilih materi yang menurut mereka paling sukanya apa. Sehingga di dalam proses pembelajaran yang terjadi adalah bahwa siswa melakukan itu sesuai dengan minat, sesuai dengan potensi maupun bakat mereka. Jadi itulah sekilas ya apa yang
Kakak Ambo sampaikan berkaitan dengan pengalaman atau praktik ya baik yang telah Kakak Ambo lakukan. Artinya bahwa sebenarnya kakak ya, saya perlu menggarisbawahi bahwa praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik selama ini ya kadang itu kita tanpa sadar bahwa kita telah melakukan, tapi mungkin tidak melalui prosedur yang baik. Seperti itu. Ada beberapa yang cenderung memang kita masih melakukan itu melalui pendekatan atau pola mengajar kita dengan pendekatan yang lama, ya. Bahwa kita selalu beranggapan bahwa siswa itu bukan menjadi ya subjek dari pembelajaran itu, tapi terkadang kita merasa bahwa siswa itu menjadi objek. Jadi itulah yang kemudian bagaimana bahwa dalam proses pembelajaran hari ini, terkhususnya di dalam mata pelajaran PJOK, paradigma berpikir kita, penerapan kita, aplikasi kita di lapangan, kita mulai bergeser, ya, bahwa pembelajaran PJOK hari ini adalah pembelajaran yang harus, ya, berpusat pada peserta didik. Lalu kemudian kapasitas kita apa di sana? Maka kapasitas kita, ya, guru yang hadir dalam proses pembelajaran itu adalah sebagai fasilitator, kakak, ya, bagaimana kita memfasilitasi pembelajaran PJOK itu sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan mereka. Baik, itu ya, terima kasih Kakak Ambo yang telah mengelaborasi pemahaman berkaitan dengan bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, apa yang menandakannya. Apakah saat ini kita lebih banyak suara fluid, kakak sekalian, sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Kemudian, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando dari kakak? Silakan kakak boleh mengelaborasi. Apakah saat ini kita lebih banyak suara fluid sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran, ataukah juga pembelajaran hari ini semua gerakan peserta didik masih sesuai dengan perintah atau komando dari kita, kakak? Silakan, kakak. Jadi hari ini bagaimana kakak kita mau merefleksi ya dan melihat kembali cara kakak atau kita semua ya mengajar PJOK. Apakah kita secara sadar mengetahui bahwa cara kita mengajar PJOK dari sisi gaya mengajar kakak ya, dan pendekatan mengajar masih menerapkan gaya dan tradisi lama kakak, yaitu gaya komando contohnya. Jadi kita mengajar seolah-olah bahwa anak itu menjadi ya anggota militer, di mana peserta didik harus berbaris rapi kakak, harus berbaris bersaf, berbanjar. Kemudian semua gerakan yang diinstruksikan kepada peserta didik harus sesuai dengan perintah ya dari guru atau dari kita kakak. Silakan. Jadi mari kita merefleksi bersama kakak. Apakah proses pembelajaran hari ini masih dengan menggunakan pendekatan yang lama, pendekatan secara komando, ataukah seperti apa? Silakan kakak. Boleh ya, kakak mau memanfaatkan fitur chat. Silakan. Tapi saya butuh pemahaman dari kakak semua. Kita bagaimana bisa mengelaborasi berkaitan dengan ini. Ya, 2 pertanyaan pemantik. Iya, silakan kakak Firman. Oke. Baik kakak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau pengalaman saya sampai dengan saat ini, apakah lebih banyak suara fluid daripada suara guru? Kalau pengalaman saya, yang saya rasakan selama ini masih lebih banyak suara saya daripada suara fluid. Karena apa? Entahlah, mungkin tidak semua tidak seperti di sekolah-sekolah teman kakak sekalian. Karena apa? Di sekolah saya, anak-anak ini kalau kita hanya perintahkan menggunakan fluid, bahkan suara pun kalau tidak keras itu lebih banyak tidak mendengarkan kita.
Mereka lebih maunya berbuat menurut mereka begitu. Apa yang kita sampaikan itu mereka kurang tanggap. Bahkan kita harus dengan suara keras. Kadang-kadang juga lidi juga masih melayang di badan, lidi. Kemudian apakah gerak pembelajaran masih harus sesuai dengan perintah atau komando guru? Kalau soal gerak ini, terkadang mereka berbuat itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan tuh. Tapi di situ saya memahami mungkin karena siswa-siswi ini masih butuh pembelajaran, mereka masih butuh adaptasi. Kalau itu sampai paham. Tapi kalau soal menggunakan fluid dan suara guru, itu mereka saya masih menggunakan suara saya sendiri daripada fluid. Karena saya kadang-kadang berpikir, mungkin kita di timur masih lebih baik pakai kekerasan daripada kata-kata. Ya mungkin itu saya kembalikan Kakak. Baik, terima kasih Kak Firman ya, luar biasa elaborasi atau berbagi ya pengalaman, berbagi praktik baik ya, bahwa memang sampai dengan saat ini kakak-kakak, tanpa kita sadari bahwa di dalam konsep pembelajaran PJOK ya, kita masih ya mendominan ya, yaitu melalui suara atau voice ya kakak-kakak, daripada suara fluid ya. Karena memang suara fluid itu kadang kita manfaatkan ketika anak itu sedang dalam game ya atau permainan. Dan bagaimana bahwa hari ini kita bisa menggunakan fluid itu sebagai isyarat ya di dalam proses pembelajaran. Ketika siswa awal berkumpul, ketika jam pelajaran PJOK dimulai, ataukah dalam kegiatan ya, pembelajaran PJOK sedang berlangsung, kita bisa menggunakan ya isyarat ya dengan menggunakan fluid. Jadi itu ya gambarannya. Setidaknya bahwa kita mulai juga ya bergeser pemahaman kita bahwa bunyi fluid itu bukan hanya saat pada anak-anak sedang bermain ya, pada materi-materi permainan ya. Tapi bagaimana bahwa suara fluid itu bisa dimaksimalkan ketika anak kita bisa dalam memberikan isyarat ya dalam proses pembelajaran. Itu juga menjadi hal baru yang coba kita mulai belajar bersama-sama. Oke, baik, terima kasih Kak Firman. Mungkin saya butuh lagi satu ya. Ini berkaitan dengan pertanyaan yang kedua nih kakak-kakak ya. Apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Oke, silakan. Kakak David. Oke, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Saya coba menjawab di pertanyaan yang kedua. Apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Ini dari pengalaman, memang kita mengharapkan bahwa semua gerakan peserta didik itu harus sesuai dengan perintah. Tetapi nyatanya di dalam pelaksanaan pembelajaran itu jauh dari apa yang kita harapkan. Memang kita selalu berpikir bahwa semua siswa itu harus bisa. Tetapi bahwa ini proses, semua siswa itu mungkin bakat minatnya tidak mengarah ke materi saat itu, sehingga kita harus memaksakan mereka untuk bisa. Jadi mungkin ini dengan materi yang hari ini kita belajar, mungkin pemetaan bakat dan minat, mungkin kita bisa belajar dari sini, sehingga tidak semua materi itu semua siswa bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak David ya, luar biasa ya. Bagaimana bahwa ketika dalam proses pembelajaran PJOK memang ya terkadang ya kita cenderung ya sebagai guru masih mendominasi ya di dalam hal ya. Yang paling pertama mungkin berkaitan dengan pertanyaan pemantik tadi ya kakak-kakak, apakah peserta didik itu masih dalam baris yang rapi ya, bersaf, berbanjar? Apakah hari ini kita bisa merubah ya, ketika siswa di awal proses pembelajaran kita ya membuat ya situasi pembelajaran itu tidak membuat siswa itu menjadi kaku ya, siap gerak ya, baris ya dan lain sebagainya dengan perintah-perintah yang cukup tegas. Tapi bagaimana bahwa menciptakan suasana pembelajaran sehingga siswa itu menikmati gerak tadi, maka bagaimana bahwa kita memposisikan ya kita sebagai guru ya menjadi fasilitator di dalam itu, kemudian memfasilitasi mereka sehingga mereka bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran itu tanpa perasaan takut ya, tanpa perasaan ya khawatir bahwa oh nanti saya kalau ketika membuat kesalahan sebentar pasti dimarahi oleh guru.
Tapi bagaimana bahwa paradigma inilah yang kemudian kita mulai merubah, bahwa bukan harus ya ketika awal dalam proses pembelajaran kita harus berbaris, ya harus rapi. Tapi bagaimana bahwa siswa itu langsung ya diarahkan untuk bagaimana supaya mereka langsung masuk pada konteks pembelajaran hari itu. Baik, terima kasih David. Mungkin kalau berbagai praktik baik ya, nanti akan kita elaborasi lagi, lebih mendalam lagi pada pembelajaran nanti di modul 2 ya. Itu nanti kita akan bagaimana kita bisa menerapkan pembelajaran PJOK yang efektif. Jadi itu nanti kita akan masuk sampai di situ. Oke, kakak, kita lanjut yang berikut. Nah ini kakak, ada pernyataan dari beberapa pakar ya, yang menyatakan bahwa bagaimanakah kita menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi mari kakak kita nonton ya 1 menit ya video yang disampaikan oleh pakar ini ya, oleh Cassandra Lanucci. We do know that it's different. It can be challenging, maybe, and is provide opportunities for you to take that first step because you know what that be sorry for you. Places that you can learn more about. Oke, terima kasih kakak. Walaupun ya videonya kurang begitu jelas, kemudian mungkin suaranya terkadang terputus-putus, tapi setidaknya kakak ya bisa ya mencermati pernyataan seorang Cassandra ini ya, Cassandra Lanucci. Lewat pembelajaran hari ini ya, bagaimana membuat peserta didik itu kita ya mulai ya setidaknya memberikan kesempatan kepada mereka untuk mencari dan menemukan, walaupun tantangannya berat ya kakak. Seperti itu ya. Apalagi kalau kita belum memulai, pasti yang kita bayangkan itu adalah apakah pembelajaran itu nanti berhasil atau tidak dan lain sebagainya. Mungkin saya butuh satu untuk boleh mengelaborasi berkaitan dengan video yang ada tadi. Silakan kakak. Itu pas. Silakan responnya. Boleh dituangkan juga di kolom chat. Okay. Atau mungkin ya. Iya, Kak Kambo, silakan Kak Kambo. Baik, terima kasih. Setelah kita sama-sama mengamati tayangan video tadi, pernyataan dari Cassandra Lanucci itu sudah benar sekali. Tinggal sekarang dari pernyataan tersebut masuk ke dalam diri kita sebagai guru PJOK dan untuk menerapkannya itu seperti apa. Saya juga artinya pernyataannya sudah benar, tetapi tinggal pernyataan itu masuk dan melekat pada setiap kita sebagai guru PJOK untuk menerapkan pernyataan tersebut. Itu sudah saya kembalikan. Baik, terima kasih Kak Kambo, luar biasa. Artinya bahwa pernyataan itu sudah mengarahkan kita bahwa bagaimana nanti dalam proses pembelajaran PJOK yang sesuai dengan harapan ya kurikulum hari ini ya, seperti itu dalam penerapannya. Kemudian tantangannya pasti ya, bagaimana kita mau
kembali ke dalam diri kita untuk bagaimana bisa membuat sesuatu itu bisa terjadi sesuai dengan konteks ya, kekinian atau konteks hari ini di dalam pembelajaran PJOK. Oke, terima kasih Kakak Mpo, luar biasa elaborasi berkaitan dengan sedikit ya tayangan dari video yang ada tadi. Oke, kita lanjut. Baik, kakak-kakak. Ini kita akan masuk pada aktivitas pertama ya. Mari kakak-kakak kita melakukan aktivitas role play ya, berikut ini. Nah, di sini kakak-kakak kita ya akan masuk dalam konteks pembelajaran kakak-kakak. Jadi kakak-kakak ya nanti berperan sebagai siswa ya, sebagai peserta didik, kemudian ya saya ya berperan sebagai guru ya. Jadi ini kita masuk ya, saya akan membawa kakak-kakak masuk dalam konteks pembelajaran PJOK yang berkaitan dengan gerak ya fundamental. Jadi capaian pembelajaran hari ini ya, yaitu adalah bagaimana peserta didik memahami gerak fundamental atau mungkin kakak-kakak bisa memahami gerak fundamental. Kemudian tujuan dari pembelajaran hari ini adalah peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Assessment ya, atau penilaian, maka yang pertama itu adalah melakukan self dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua, melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Kemudian aktivitas pembelajarannya adalah latihan gerak koordinasi. Sampai di sini kakak-kakak bisa? Dan nanti saya nih yang berperan menjadi guru, kemudian kakak-kakak semua nanti berperan menjadi peserta didik ya. Jadi CP-nya adalah peserta didik atau kakak-kakak mampu memahami gerak fundamental. Kemudian tujuannya adalah kakak-kakak bisa melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar dan seterusnya. Bisa ya kakak-kakak? Oke, baik, terima kasih. Bisa. Kita lanjut. Nah, ini kakak-kakak langkah-langkah aktivitas ya, pembelajarannya. Yang pertama, dari saya ya, membagi kakak-kakak secara berpasangan berdasarkan nomor urut 1 dengan 2, kemudian 3 dengan 4, kemudian 5 dengan 6, kemudian 7 dengan 8, dan seterusnya. Kemudian di sini nanti sebentar ya kakak-kakak, saya akan menampilkan pilihan gerakan fundamental yang nanti kakak-kakak mau pilih itu apa. Kemudian ini kakak-kakak dapat memilih nomor gerakan yang paling disukai. Kemudian yang keempat, jadi sebelum mempraktikkan gerakan, ya hitung denyut nadi terlebih dahulu, kakak-kakak, dalam waktu 10 detik. Jadi siapkan nanti HP ya kakak-kakak di samping atau mungkin stopwatch. Kemudian dalam waktu 10 detik, ya denyut nadi itu berapa kali kakak-kakak? Kemudian dikali 6, sehingga dalam satu menit, ya itu berapa kali ya denyut nadi kakak-kakak sekalian. Kemudian yang kelima, catat pilihan gerakan denyut nadi awal di spreadsheet. Link sudah saya sematkan ya kakak-kakak di grup tadi, atau mungkin sebentar nanti saya sematkan juga di kolom chat. Kemudian yang keenam, lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan. Nah, ini kakak-kakak, ini diharapkan untuk bisa on kamera kakak-kakak. Jadi contohnya nih, di nomor urut ya, sesuai peserta di kelas 5 ini ya, yang pertama itu kakak Eman ya, kakak Eman apa? Kemudian nanti dengan kakak Blas ya, kakak Blas Rengge. Kemudian yang ketiga itu kakak Leo nanti berpasangan dengan kakak Firman. Kemudian yang kelima itu kakak Romi nanti berpasangan dengan kakak Lisa. Kemudian kakak Restin nanti berpasangan nanti dengan kakak Paji. Kemudian kakak Embo nanti berpasangan nanti dengan kakak Luli. Kemudian kakak David
nanti berpasangan dengan kakak Wende. Kemudian kakak Ratna nanti berpasangan dengan kakak Eman nanti. Kakak Eman Rafa. Kita kembali lagi. Jadi lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan. Saat satu mempraktikkan, yang lain mengamati dan memastikan gerakan pasangannya benar sesuai dengan contoh video. Jadi contoh video sebentar nanti akan saya berikan juga. Kemudian yang ketujuh, peserta yang mempraktikkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskannya di spreadsheet. Kemudian yang kedelapan, kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang belum ini. Silakan kakak. Pas? Please ya. Oke, kita lanjut. Nah, kakak nanti saya akan sharekan ya. Kalau memang belum dibuka di kolom WA atau di WA group ya, sorry, di WA group nanti boleh bisa dibuka di kolom chat ya. Oke, silakan ya, kakak. Kemudian saya lanjutkan dulu ya sebelum kita praktik begitu. Sebelum kita praktik ya. Yang berikut. Nah, ini kakak, ini ya tabel SEAF dan PIRAS, pembelajaran latihan gerak koordinasi. Jadi kakak semua sudah bisa akses link yang saya sematkan di kolom chat dan di grup WA. Sudah dibuka semua? Sudah. Ya Kak, ini saya Zoom-nya menggunakan HP soalnya jaringan di sini agak setengah mati. Apakah untuk pembelajaran ini, untuk kegiatan itu bisa digunakan pakai HP? Oke, baik. Terima kasih. Kakak Lisa, memang pembelajaran ya semakin kesini sebenarnya mestinya kita sudah mulai menggunakan laptop atau PC sehingga nanti ada hal-hal yang mau kita kerjakan di dalam sesi tatap maya itu bisa kita lakukan ya. Tapi tidak menjadi masalah Kak Lisa. Artinya Kak Lisa bisa menempatkan kamera itu kemudian melakukan gerakan, nanti Kakak Ristin mengamati ya, mengamati. Silakan menyimpan HP-nya, memposisikan HP-nya seperti apa sehingga nanti Kakak Ristin bisa mengamati. Ya, seperti itu ya. Oke. Aduh, Baik, terima kasih Kak Kak, Lisa. ini saya cari tempat jaringan ini di lingkungan, di ini apa, di jalan yang menghadap ke arah Marunggirani. Artinya apapun Kak Lisa, Pohon kelapa kaki Kak. apapun yang terjadi, Kak Lisa harus bisa mengkondisikan. Seperti itu ya. Ya, Oke, baik. Terima kasih Kak Lisa. ya. Ya, jadi pilihan gerakannya ya kakak mohon perhatian untuk boleh mengamati ya gerakan ini. Bisa diperhatikan kakak semua? Bisa Kakak. Bisa Pak. Oke, jadi pilihan gerakan 1
kemudian gerakan 2, gerakan 3, gerakan 4, gerakan 5. Ya, silakan kakak-kakak boleh memilih gerakan itu sesuai dengan kesukaan dari kakak-kakak. Mau gerakan apa? Mau jumping jack kah? Mau lari di tempat kah? Ataupun lain sebagainya. Saya ulangi lagi ya kakak-kakak. Mohon izin. Saya ulangi lagi. Oke. Jadi, Oke, kakak Christine bisa stop dulu. Share screen-nya dulu. Oke, baik. Terima kasih. Kakak-kakak sudah bisa mengamati gerakan tadi yang kakak pilih? Sudah ya? Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut ya. Mohon izin sekali lagi kakak-kakak, share screen lagi. Ya, tadi sudah ya, link videonya kakak sudah saksikan. Nah, ini kakak-kakak ya, kita mulai masuk ya. Kakak nanti ya diarahkan untuk sebelum memulai gerakan itu ya, sebelum memulai gerakan itu kakak-kakak sebelumnya menghitung ya denyut nadi kakak. Ya, menghitung denyut nadi kakak. Jadi cara menghitung ya denyut nadi kakak ya itu kita harus bisa tahu dulu ya denyut nadi untuk ya kalangan ya, usia anak-anak dan dewasa ya. Jadi kalau denyut nadi untuk anak-anak itu biasanya kisarannya itu antara 70 sampai dengan 100 kali ya per menit. Jadi dalam 1 menit itu biasanya itu kisaran antara 70 sampai dengan 100 ya kali. 70 sampai dengan 100 kali per menit detak jantung. Kemudian yang berikut ada denyut nadi ya. Kemudian yang berikut kalau untuk dewasa kakak itu biasanya kisaran antara 60 sampai dengan 100 kali ya per menit. Nah, sekarang kakak bisa lakukan itu cara untuk bagaimana supaya bisa menghitung denyut nadi kakak itu bisa dilakukan ya bisa dilakukan di ya ini ya di leher, bisa juga di ya tangan bagian dalam ya kakak ya, kemudian juga bisa juga di pergelangan tangan ya. Sebab kakak sudah bisa ya bagaimana cara untuk menghitung denyut nadi kakak. Mungkin sebelah sini ada mau bertanya, silakan kakak.
Oke, Kakak Firman dulu. Silakan Kakak Firman. Baik kakak, kami mau bertanya terkait bagaimana cara hitung denyut nadi tadi. 10 detik dikalikan berapa tadi? 6 menit kan 60. Mungkin itu ingin bertanya itu saya kakak. Mikrofonnya tidak nyala kakak. Oh ya, sorry. Oke, baik. Jadi cara menghitung ya denyut nadinya itu adalah biar jangan kelamaan kakak. Kalau nanti hitung selama 1 menit itu 60 detik itu nanti hitungnya berapa kali denyut nadinya. Tapi biar dihitung dalam waktu 10 detik berapa kali denyut nadi. Begitu. Nanti disetiapkan stopwatchnya berapa kali 10 detik itu berapa kali denyut nadi. Ketika dalam waktu 10 detik contohnya 3 kali. Ya, 3 kali atau mungkin 10 kali lah contohnya begitu ya. 10 detik tapi 10 kali, maka 10 kali 6 ya 60 kan 60 detik ya 1 menit begitu kan. Silakan. Ya. Oke, contohnya sebelum kakak beraktivitas nih, dalam waktu ya 10 detik itu berapa kali denyut nadinya? Kakak bahaya kalau denyut nadinya sampai tidak kedengaran. Ya, oke silakan. Dalam waktu ya 10... Saya mencoba pegang di pergelangan tangan di situ, di leher itu tidak dapat nih. Bahaya. David jangan pegang sembarang, jangan sampai pegang tersalah. Jadi harus arahkan tangan itu yang benar. Coba di leher lebih pasti. Di leher ataupun di ini ya pergelangan tangan, bisa juga di ini ya, di antara ya siku dan lengan tangan. Ya. Dalam waktu 10 detik itu berapa kali? Dikali 6. Oke, dicatat ya kakak, dicatat. Oke, terima kasih. Nah, sekarang ya, kakak-kakak boleh berdiri ya. Arahkan kameranya dan memilih gerakan sesuai dengan pilihan kakak. Silakan. Dan teman untuk mengamati kakak. Oke, boleh di-on-kan dulu kameranya, Kakak Loli. Kakak Loli, Kakak Blas. Kak Paji. Boleh di-on-kan dulu kameranya, bisa menghitung ya, sehingga temannya bisa mengamati. Ayo, silakan kakak-kakak. Ya, terima kasih Kak Bende. Saya dari tadi masih cari denyut nadi nih kok. Kak Restin mana Kak Restin? Diaktifkan dulu kameranya. Oke, Kak Ratna diaktifkan dulu. Kak Ratna tadi berpasangan dengan Wendrolinus Nono. Iya, dan Kak Bende. Silakan Kak Ratna mengamati gerakan yang dilakukan oleh Kak Bende. Silakan Kak Bende. Siap, Pak. Kak Bende silakan melakukan gerakan. Siap. Tunggu saya cari tempat dulu. Kalisa macam cari orang memukul di tengah jalan nih Kalisa. Ya. Kakak Leo tolong amati, saya siap melakukan gerakan Kakak Leo. Siap kakak, siap. Kakak Paji tolong amati. Dalam waktu Sabar, 1 Nono. menit kakak. Bermain stopnya dalam waktu 1 menit. Oke, mulai. Start. Bende. Berapa detik? 2 kali 8 kakak, hitungan 2 kali 8. Berapa menit? Ya, 2 kali 8. Oh, 2 kali 8. 1. Itu dari mana?
8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah. Sudah 8. Betul. Oke, sekarang gantian. Ya, gantian. Kalau tadi contohnya Kak Lisa sedang mengamati gerakan dari Kak siapa? Kak Ristin tadi mungkin. Sekarang berbalikan ya. Atau contoh tadi Kak Wende diamati Kak Ratna. Sekarang berbalik. Ya, Kak Ratna nanti diamati oleh Kak Wende. Silakan. Kak Lisa duduk masa mau pergi tada air. Kak Ratna jangan pilih gerakan di luar dari gerakan yang tadi. Jangan sampai pilih yang untuk guling-guling saja Kak Ratna. Aduh. Tidak ada. Baik. Tunggu. Oke, Kak Wende. Ya. Kak Restin. Oke, Kak Restin nanti diamati oleh Kak Lisa. Silakan Kak Restin lakukan gerakan sesuai dengan pilihan Kak Restin. Tunggu lagi laptop. Wea berat perut Wea. Pakai kakak lah. On-kan dulu kameranya Kak Restin. On-kan dulu mic-nya. Ya, silakan. Kakak minta maaf soalnya tadi saya tidak sempat lihat kamera yang ini videonya kakak, makanya tidak tahu lagi mau pilih yang mana nih. Kameranya juga semua. Kakak David kasih contoh dulu. Tidak mas, saya mau kasih contoh, mukanya kakak David juga tidak dapat lihat di kamera. Semua ini teman-teman saya pusing nih. Baik, Ibu. Oke, Kak Ini Restin. saya sudah kasih nyala lampu nih, Ibu Kak masih Restin belum lihat nanti- juga, berarti saya sudah pakai baju putih, kasih nyala lampu masih belum lihat juga berarti. Boleh. Saya tidak melihat kakak punya ini muka semua nih. Sudah. Jangan sampai belum. Ya, Bu. Apa tadi Kak? Tidak tahu lagi. Oke, Kau Kak yang Restin silakan. maaf lah kamera buram. Kak Restin sudah lakukan gerakan belum? Belum kakak, soalnya tidak tahu mau lakukan gerakannya mana, soalnya belum nonton Oke, video sekarang- tadi. Oke, sekarang hitung dulu denyut nadi kakak. Dalam waktu 10 detik itu berapa kali denyut nadi kakak? Silakan. Nadi di mana nih? Dalam waktu 10 detik itu berapa kali denyut nadi kakak? Kalau sudah dikali 6. Sehingga dalam waktu 1 menit itu Kak Restin denyut nadinya berapa kali? Maaf, terlalu gemuk. Tidak dapat dari tadi kok. Makanya tidak dapat apa. 132 kakak. Bagus. Sekarang Kakak Restin ya mulai lakukan gerakan. Silakan lompat di atau berlari di tempat. Boleh lompat. Yesus lompat. 13 lah. Ini 12 ini 2. Lompat saja kakak. Ya, dalam waktu 2 hitungan 2 kali 8. 130. 2 ke 8. Aduh. 1, 2, 3. 11. Semangat. Oke. Ya, Ya, oke, sekarang Sudah kakak. sekarang mulai hitung denyut nadi kakak-kakak ya. Silakan masing-masing menghitung denyut nadi kakak semua. Pendek kamu tadi tuh belum hitung denyut nadi, sudah lompat duluan. Sudah. 13. Itu. Silakan dihitung masing-masing. Setelah kakak menghitung denyut nadinya,
apakah ada perubahan atau sama ketika awal sebelum melakukan aktivitas dan setelah melakukan aktivitas, apakah ada perubahan denyut nadinya menurun ataukah meningkat? Meningkat, Kakak. Silakan kakak dituliskan atau diisi di spreadsheet yang sudah saya sharekan tadi. Silakan kakak. Iya. Silakan kakak memilih ya gerakannya dulu. Tadi kakak memilih gerakan keberapa? Kemudian denyut nadi awal sebelum kakak lakukan tadi berapa? Dalam waktu 1 menit. Dalam waktu 1 menit, kakak. Kakak Leo itu masa hanya 12 saja. Dikali 6, kakak Leo. Kemudian umpan balik ya mengenai gerak yang dilakukan. Jadi jangan sampai copy paste. Itu hanya sebagai contoh ya kakak. Di KKM itu hanya contoh saja. Umpan balik mengenai gerakan. Itu hanya sebagai contoh. Oke, sampai di sini mungkin Kakak Lisa bisa turunkan dulu angkat tangannya, raise hand-nya. Oke, silakan kakak boleh mengisinya. Empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, satu, dua, tiga, empat. Oke, terima kasih. Kakak kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini kakak-kakak ya, mari melakukan umpan balik. Jadi kakak-kakak dapat memberikan umpan balik mengenai gerakan dilakukan oleh pasangannya di spreadsheet yang telah disediakan. Kalau memang sudah kakak-kakak, kita lanjut. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan oleh kakak-kakak sudah benar? Ya, ada yang mau berpendapat? Silakan boleh dituangkan di kolom chat. Oke? Kan dituangkan di kolom chat. Bagaimanakah cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Silakan kakak-kakak boleh menuangkan itu di kolom chat. Ataukah juga bisa langsung formulasikan dalam sebuah kalimat di umpan balik, di spreadsheet yang ada. Dengan pertanyaan pertama ini ya. Bagaimanakah cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Kemudian yang kedua, adakah efek yang Bapak, Ibu, atau kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Ada efek atau tidak? Kemudian yang berikut, efek tersebut mengindikasikan apa ya? Kemudian yang keempat,
Menurut kakak, apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak sebelum dan setelah latihan? Nah, ini 4 pertanyaan pemantik ini kakak nanti diisi di form umpan balik di spreadsheet yang ada tadi. Bagaimanakah? Silakan kakak boleh screenshot ya. Soal nomor 1 ini, kemudian silakan kakak. Yang kedua, ini kakak, adakah efek yang kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Yang ketiga, efek tersebut mengindikasi apa ya? Kemudian yang keempat, menurut kakak apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak sebelum dan setelah latihan? Ya, setelah itu kakak menjawabnya, ya, merampungnya dalam sebuah kalimat, ya, dan kemudian kakak memberikan itu umpan baliknya di kolom spreadsheet tadi. Sampai di sini mungkin ada yang mengalami kendala. Oke, Kak Firman, silakan. Mohon maaf kakak, saya minta tolong coba kembali ke slide halaman 19. Saya mau foto dulu itu. Sebelum saya lupa screen tadi. Oke, baik. Ya. Adakah efek Terima kasih kakak. yang kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Kemudian yang kedua, efek tersebut mengindikasikan apa ya? Apakah ada efek atau tidak? Kalaupun ada efek, indikasinya apa? Yang keempat, menurut kakak apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak sebelum dan setelah latihan? Mohon maaf kakak, itu kita kerjakan di soal-soal tadi kita kerjakan di bagian umpan balik itu kakak? Iya, betul sekali kakak David. Jadi 4 soal ya, empat pertanyaan tadi nanti kakak rampungkan itu dalam satu kalimat dan kemudian diberikannya itu umpan baliknya di kolom spreadsheet yang terakhir ini ya. Umpan balik mengenai gerakan yang telah dilakukan tadi. Oke, baik. Terima kasih ya kakak yang telah mengisi form umpan balik ya di spreadsheet yang sudah kakak lakukan tadi ya mengenai gerakan yang telah dilakukan oleh kakak sendiri maupun oleh kakak yang lain yang sudah diamati tadi. Baik, kita lanjut kakak. Ini ya, kakak terima kasih ya sudah melakukan role play. Mari kita analisis bersama proses pembelajarannya. Pertanyaannya ya, atau ya, pertanyaan pemantiknya adalah, menurut kakak apakah aktivitas yang dilakukan tadi ya cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan kakak, ada yang mau
mengelaborasi? Oke, silakan Kakak Firman lagi. Oke, silakan Kakak. Baik kakak, terima kasih atas waktunya. Menurut saya aktivitas yang baru saya lakukan itu cukup menggambarkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Mengapa? Karena di sini tadi kami fasilitator hanya mengarahkan kami untuk melakukan aktivitas gerak. Kemudian di sini kami memilih gerakan yang ingin apa yang kami inginkan. Setelah kami memilih gerakan itu, terus kami melakukan gerakan dan terakhir kami melakukan membuat kesimpulan dari hasil gerakan yang telah kami lakukan tadi. Mungkin itu yang dapat dijelaskan. Saya kembalikan ke Kakak. Baik, terima kasih Kakak Firman, luar biasa ya. Bahwa aktivitas yang dilakukan tadi ya kakak sekalian itu ya setidaknya sudah menggambarkan ya pembelajaran PJOK yang berpusat pada pusat didik. Mengapa kakak seperti yang sudah diutarakan oleh Kakak Firman tadi bahwa fungsinya saya di sini adalah bagaimana memfasilitasi kakak. Kakak menentukan pilihan gerakan. Lalu kemudian tadi kakak sudah menentukan pilihan gerakan tadi. Kemudian kakak melakukan. Kakak melakukan yang namanya assessment ya. Penilaian ya. Melakukan penilaian ya secara langsung ya atau yang disebut dengan assessment otentik ya. Kemudian kakak di sana diberikan refleksi umpan baliknya seperti apa. Artinya bahwa inilah yang pembelajaran PJOK hari ini yang mau ya diterapkan di sekolah itu seperti itu kakak. Bahwa memang fungsinya ya kita sebagai guru adalah bagaimana memfasilitasi mereka, memfasilitasi peserta didik, mereka mencari, menemukan, memecahkan masalah yang ada dan kemudian mencari jawaban yang pasti. Seperti itu kakak. Oke, terima kasih Kakak Firman yang boleh mengelaborasi terkait dengan pertanyaan pemantik yang ada. Yang berikut ini masih berkaitan dengan role play yang telah kita lakukan tadi kakak. Apakah ada masukan untuk perbaikan dalam pembelajaran? Silakan kakak. Dituangkan di kolom. Oke. Silakan kakak boleh melakukan elaborasi itu, memberikan tanggapannya di kolom chat. Tapi di sini ya kakak masih diarahkan untuk boleh ya. Memberikan elaborasi itu di Jamboard ya. Jadi tadi kalaupun ya di Jamboard ya. Saya coba cross check dulu kakak. Ya, benar sekali. Menurut kakak, apakah dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan nanti dituangkan di link Jamboard ya. Kakak yang sudah saya sematkan tadi di kolom chat maupun di WA Group. Silakan kakak boleh mengakses link Jamboard yang telah saya kirimkan tadi. Jadi Kakak Firman tadi sudah memberikan elaborasi, bisa juga buat juga di link Jamboard. Jadi kakak mohon perhatian, di link Jamboard itu ada 3 soal kakak. Silakan kakak kembali lagi mengakses link Jamboard. Ya. Jadi di link Jamboard itu kakak, menurut kakak apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan kakak boleh menuangkan itu di link Jamboard.
Menuliskan nama, kemudian menjawab. Ya, proyek. Nah, oke, terima kasih. Ya. Oke, soal nomor 2. Apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Silakan kakak. Kak Firman, silakan Kak Firman mengisi link Jambornya. Dan kakak yang lain yang belum. Oke, terima kasih kakak yang sejauh ini sudah mengisi penilaian peer assessment umpan balik di spreadsheet dan juga menjawab pertanyaan pemantik di link Jamboard. Ya. Kita lanjut yang berikut. Nah, ini kakak-kakak, setelah di link Jamboard tadi ada 3 halaman itu. Jadi di halaman terakhir itu kakak-kakak boleh menuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan dan berikan pendapat kakak-kakak di Jamboard. Nah, ini tadi ya kakak-kakak. Oke, terima kasih. Jangan lupa kakak-kakak di halaman kedua. Ya. Apakah ada masukan untuk perbaikan dalam pembelajaran tadi? Pembelajaran role play tadi kakak-kakak. Apakah ada masukan tidak untuk perbaikan di dalam pembelajaran role play tadi? Kalaupun ada, silakan kakak-kakak memberikan pernyataannya. Kemudian kalaupun ya tidak ada perbaikan, ya silakan kakak-kakak boleh memberikan pendapatnya. Oke, terima kasih kakak-kakak yang sejauh ini telah memberikan komentar. Kakak-kakak pada link spreadsheet dan link Jamboard ya, berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik dalam kaitannya dengan pembelajaran yang telah kita lakukan tadi, role play tadi. Ya. Jangan lupa sertakan dengan nama ya kakak-kakak. Ya, gurunya berperan sebagai apa, kemudian peserta didiknya berperan sebagai apa. Bisa dijawab, contohnya di situ ada Kak Aristin ya, Kak Aristin 1, Kak Aristin 2. Ya, Kak Aristin 1 itu berkaitan dengan peran guru, Kak Aristin 2-nya berkaitan dengan peran siswa. Makanya Kak Aristin itu sama ya, peran guru dan siswanya tidak ada ya. Satu saja itu.
Bagaimanakah dengan peran siswanya? Oke. Terima kasih ya kakak-kakak sejauh ini yang sudah berpartisipasi di kolom atau di link Jamboard ya, berkaitan dengan pertanyaan pemantik yang sudah diberikan. Yang ini sudah. Berbagai keputusan dengan murid. Jadi ini berkaitan kembali lagi dengan video ya. Bagaimanakah peran ya, peran guru di dalam pembelajaran ya, student centered learning, berbagai keputusan dengan murid. Ya, sambil ya menanti kakak-kakak yang belum selesai menulis di Jamboard, kita ikuti dulu ya tayangan video berikut yang menggambarkan tentang bagaimanakah student ya centered learning, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dalam hal berbagai keputusan dengan peserta didik juga. Bisa melihat videonya kakak-kakak? Bisa. Oke, terima kasih. Ya, saya ulangi lagi sekali lagi kakak. Ya, terima kasih kakak-kakak yang sejauh ini ya masih bertahan, kemudian ya bisa mengamati ya video tadi. Mungkin sedikit ya elaborasi dari kakak-kakak berkaitan dengan video yang barusan tadi. Silakan kakak-kakak. Oke, terima kasih. Kakak Mbo, silakan kakak Mbo. Baik kakak, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Saya dari
cuplikan video tersebut ada sedikit kalimat yang terinspirasi, khususnya sebagai guru olahraga, itu mengenal muridmu membantu Anda merancang pembelajaran yang tepat. Sehingga tidak salahnya juga kita sebagai guru harus mengenal lebih jauh tentang kemampuan anak didik berkaitan dengan pembelajaran PJOK. Dari situ kita bisa merancang sesuai dengan kebutuhan setelah kita mengenal mereka. Itu sudah saya kembalikan. Baik, terima kasih Kakak Mbak, luar biasa elaborasi yang coba dibangun ya berkaitan dengan pernyataan ya dalam video ya. Bapak, bagaimana kan kita bisa menciptakan sebuah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, maka hal yang paling pertama itu adalah kita harus mengenal ya sejauh ya apa yang kita bisa kenal ya terhadap karakteristik anak kita di masing-masing kelas ya. Oh, ternyata di kelas A, contohnya di kelas 10 ya, atau di kelas 12 SMA SMK, ataupun di kelas 7 SMP, ataukah di kelas 3 SD. Tentunya anak memiliki berbagai macam karakteristik di sana ya. Terima kasih Kakak Mbo yang telah mengelaborasi. Kita lanjut lagi ya. Karena ini kakak ada 41 slide kakak. 41 slide yang harus kita selesaikan, ini baru di slide yang ke-24. Oke, ini kakak ya, peran guru ya dan peserta didik dalam pembelajaran student center learning ya. Peran guru yang pertama bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, kemudian mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran, merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Kemudian yang keempat, membantu murid mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Jadi itu kakak peran kita sebagai guru ya di dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center learning. Kemudian peran peserta didik, bahwa di dalam pembelajaran student center learning atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, maka peserta didik ya di sana diharapkan memiliki peran, yaitu selalu aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Kemudian yang kedua, berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Yang keempat, membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikutinya. Kemudian yang kelima, belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, oke. Kita lanjut, yang berikut, bahwa dalam student center learning, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator, agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Oke, kita lanjut. Ya, ini kakak-kakak jenis-jenis pembelajaran student center learning, SCL, atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Apa yang pernah Bapak Ibu praktikkan dalam pembelajaran? Silakan kakak-kakak. Jenis-jenis pembelajaran SCL. Apa yang pernah kakak-kakak praktikkan dalam pembelajaran? Silakan kakak-kakak sejauh ini. Kakak-kakak bagaimana sejauh ini pemahaman kakak-kakak terhadap pembelajaran student center learning? Artinya
kemarin ketika modul 1.3 ini dibuka di tanggal 18 kemarin, itu kita sudah mulai mengakses sampai dengan tadi, ya, sebelum kita masuk ke ruang virtual. Kira-kira nih, salah satu contoh ya di sekolah yang pernah kakak lakukan berkaitan dengan student center learning. Pembelajaran yang seperti apa kakak yang pernah kakak lakukan? Silakan, itu bisa dituangkan di dalam kolom chat. Silakan kakak bisa dituangkan di kolom chat. Oke, silakan. Kakak Mbo. Baik, terima kasih. Saya sedikit berbagi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ini yang saya sering buat itu waktu ujian praktek. Misalnya ujian praktek semester 1 itu dari materi pelajaran yang semester 1, yang untuk prakteknya saya beri kesempatan kepada siswa untuk memilih. Dengan konsekuensinya setelah mereka memilih, berarti mereka sudah siap. Artinya ini kan pilihan mereka, pilihan siswa. Mereka siap untuk mempraktekannya sesuai dengan prosedur yang termuat dalam setiap bidang. Permainankah, maupun atletik, dan lain-lain yang intinya materi dalam semester tersebut. Jadi mereka memilih sendiri. Itu saya kembalikan. Baik, terima kasih Kakak Mbo yang telah mengelaborasi ya berkaitan dengan ini jenis-jenis pembelajaran ya SCL, bahwa bisa itu dilakukan ketika dalam ujian ya, ujian akhir atau asesmen ya, asesmen di akhir ya pembelajaran, ataupun juga asesmen yang dilakukan pertengahan ya semester atau ujian akhir tadi ya. Maka itu benar sekali ya Kakak Mbo yang sudah dilakukan. Tapi yang mau dimaksudkan sini adalah model-model pembelajaran. Nah, jadi ada beberapa model pembelajaran kakak yang mungkin ya secara tidak sadar selama ini kita telah menjalankan. Mungkin dari sekian model pembelajaran itu ada salah satu model belajar yang telah kita lakukan. Ya, seperti ya pembelajaran berbasis masalah. Ya, pembelajaran berbasis proyek. Kakak P5 selama ini sudah dijalankan di sekolah kakak di dalam kurikulum Merdeka? Jalankan. Sudah kakak. Jadi kalau sudah dijalankan itu artinya bahwa kita sudah pernah menerapkan pembelajaran PJBL ya, Project Based Learning. Ya, jadi itu salah satu bentuk contoh-contoh pembelajaran yang telah kita lakukan ya. Nah ini kakak ya, jenis-jenis pembelajaran SCL ya, Student Center Learning, atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ada small group ya, discussion. Kemudian ada role play and simulation tadi. Artinya role play yang tadi ya kakak. Kemudian discovery learning, pembelajaran berbasis masalah. Kemudian ada self-directed learning. Kemudian ada cooperative learning. Ada contextual learning. Ada problem based learning. Ada collaborative learning. Dan yang terakhir adalah project based learning. Mungkin dari semua jenis-jenis pembelajaran SCL ini ya, kita sudah pernah melakukan itu ya. Ada project based learning PJBL-nya mungkin, ataukah problem based learning-nya, dan itu sudah kita jalankan ya. Hanya mungkin selama ini kita tidak menyadari kakak. Oke, kakak kita akhiri dulu ya pembelajaran 1. Sekarang kita masuk pada pembelajaran kedua. Ya, di pembelajaran kedua ini kita akan memahami karakteristik dan minat anak atau minat peserta didik. Jadi dalam karakteristik dan minat anak itu ada beberapa hal ya, ada beberapa aspek yang merujuk pada karakteristik dan minat anak. Yang pertama itu adalah aspek jasmaninya, kemudian sosial, emosional, dan mental. Ya. Maka semua ini mencakup ya semua kalangan usia atau jenjang pendidikan. Ya, jawabannya adalah iya. Bahwa dari PAUD ya, SD,
SMP sampai SMA, ya. Maka kita perlu, ya, memahami bagaimanakah karakteristik anak-anak kita, bagaimanakah minat anak-anak kita, baik dari aspek jasmani, sosial, emosional, dan juga yang terakhir adalah mental. Kakak sejauh ini sudah pernah baca di LMS? Sudah pernah buka di LMS? Nah, kalau sudah pernah buka LMS sampai masuk forum diskusi, terakhir masuk pada ruang virtual tatap muka, pasti kakak sudah melewati ini. Bagaimanakah kita bisa melihat karakteristik anak? Manakah bidang dan usia yang sesuai? Nah, mungkin saya minta ada beberapa ya dari kakak sekalian, selain kakak Ambo dan kakak Firman, mungkin kakak yang lain. Saya butuh ya dengar suara dari kakak yang lain. Silakan. Karakteristik atau aktivitas ya, berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar dan memukul bola. Ini masuk dalam karakteristik apa, kakak? Bidang apa? Apakah dia jasmani, sosial, emosional, atau mental? Kemudian dikaitkan dengan usia peserta didik. Apakah dia ini masuk ketika anak berjalan berlari ini masuk pada kelompok umur berapa? Usia berapa kakak? Apakah 0 sampai 2 tahun ataukah 12 sampai dengan 18 tahun yang terakhir? Silakan. Saya butuh pendapat dari kakak yang lain. Silakan kakak. Halo. Oke. Ya, silakan Kak Bende. Oke, terima kasih waktu. Bisa langsung ya. Langsung merampung dari semua karakteristik atau aktivitas yang ada. Silakan Kak Bende. Oke, kalau menurut saya berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, itu merupakan aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu di bidang jasmani. Oke. Kembalikan. Kelompok umurnya kakak, usianya? Ya. Kelompok usianya? Kelompok usianya 3 sampai 4 tahun dan juga sampai ke atas, sampai 12 sampai 18 juga. Oke, baik. Terima kasih Kak Bende. Sampai 2 sampai 12 sampai 18. Ya? Usianya semua dari 0 dari 3 sampai 4 terus 12 sampai 18. Karena itu ada merangkak. Baik, terima kasih. Terima kasih Kak Bende. Mungkin ada yang lain lagi, silakan. Mungkin yang berikut, yang kedua. Ayo, kakak. Anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Apakah ini masuk bidang apa? Aspek bidang apa? Karakteristik anak-anak seperti ini itu pada bidang apa? Aspek bidang apa kakak? Apakah jasmani, sosial, emosional, atau mental? Kelompok umurnya ini, anak-anak yang usia ini biasanya itu masuk pada kelompok usia berapa kakak? Silakan. Oke, kakak Eman, silakan kakak Eman. Kalau dari saya kakak, kelompok ini masuk dalam kelompok sosial. Mereka belajar itu di umur usia 3 sampai 4 tahun. Oke, terima kasih kakak Iman. Bahwa anak-anak pada usia mulai mengembangkan rasa diri, mereka sendiri belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Maka ini masuk dalam karakteristik ya bidang sosial. Ya, di usia anak-anak pada kelompok usia SD ya, 3 sampai 4 tahun. Atau usia PAUD ya, anak-anak ya usia PAUD. Terima kasih kakak Iman yang telah mengelaborasi ya. Oke. Oke, kita lanjut. Yang berikut, mungkin silakan kakak yang lain lagi.
Oke, Kakak Ratna, mungkin saya mau dengar suara dulu Kakak Ratna. Apa mendengar suara saya di sana? Ya, Kakak Eman bisa unmute dulu? Oke, ya. ini terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya. Saya coba menjawab itu. Menurut saya itu mungkin dari karakteristik dari karakteristik ini bisa dikatakan ke bidang mental, karena mental ini merupakan dari tahapan umur 3 sampai 4 tahun. Itu saja. Bagian yang ketiga ya, Kakak Ratna. Begitu maksudnya. Iya. Mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens, seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Maka karakteristik anak-anak ini adalah merujuk pada bidang emosional. Terima kasih Kakak Ratna. Ya. Kemudian usianya berapa Kakak Ratna? Kira-kira? Mungkin Kakak Ratna bisa menggambarkan. Anak-anak usia berapa nih? 3 sampai 4 tahun. 3 sampai 4 tahun. Oke, terima kasih ya Kakak Ratna. Baik. Mungkin yang terakhir ya, anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka, serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Silakan. Kembali Kakak Eman kah? Oke, Kakak Lisa. Silakan Kakak Lisa. Kakak Eman tolong turunkan dulu ya tangannya. Baik, terima kasih. Untuk anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka, serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik itu termasuk di mental. Dan usianya itu 12 sampai dengan 18 tahun. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Lisa ya. Luar biasa ya. Bahwa anak-anak itu ya ketika mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik, maka ini masuk karakteristik bidang mental kakak-kakak sekalian. Dan ya, ini pada usia kelompok ya 12 sampai 18 tahun. Oke, mari kita buktikan benar atau salah pendapat dari kakak tadi. Iya, ini kakak ya. Jadi karakteristik anak itu ya bisa dilihat dari ini kakak. Oh, kelompok usia ya PAUD ya, bahwa di usia PAUD itu 0 sampai 2 tahun ya atau balita mereka mulai latih berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar dan memukul bola. Bisa juga dilakukan di kelompok umur 3 sampai 4 tahun kakak. Seperti itu. Kemudian anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi seperti yang disampaikan oleh Kakak Lisa tadi itu benar. Bahwa ini masuk kategori bidang mental ya. Bahwa ini di usia 6 sampai dengan 12 tahun. Maka kakak-kakak ya harus perlu belajar lagi memahami tentang karakteristik peserta didik berdasarkan usia. Ya. Dan itu sudah dikupas tuntas di modul sebelumnya. Ya. Sebelum kita masuk ke ruang virtual ini kakak-kakak. Makanya selalu saya ingatkan kakak-kakak bagaimana setidaknya kakak harus bisa membuka, meluangkan waktu. Karena saya bantuan terakhir ya kakak-kakak, ada yang membuka LMS itu dari kemarin tanggal 15. Bayangkan hari ini tanggal berapa kakak-kakak. Kalau ada yang tersenyum sendiri pasti itu dia sudah tahu. Nah, ya. Oke, kita lanjut. Next. Ini diskusi kakak-kakak. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Silakan kakak-kakak, boleh dituangkan di kolom chat. Oke. Kakak Bende, proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Kakak Bende. Silakan yang lain lagi.
Kak Ratna membantu mengembangkan minat dan bakat. Oke, terima kasih Kakak Ratna. Kakak yang lain lagi, silakan. Oke, sambil menunggu kakak yang lain ya, kita lanjut ya. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Bahwa di dalam pembelajaran SCL KKK itu mengisyaratkan guru hendaknya mempertimbangkan karakteristik peserta didik dalam menyusun program pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Maka jawabannya adalah salah satunya KKK dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, KKK, kita akan masuk pada pembelajaran ketiga terakhir ya, pembelajaran berdiferensiasi. Oke, di sini saya butuh salah satu ya dari kakak sekalian. Iman Ripa memudahkan guru untuk aktivitas dalam kelas. Mateus atau Kak Embo untuk menjadi seorang pengajar yang baik selain disiplin ilmu yang dapat juga hal yang terpenting guru harus mengenal karakter peserta didik sehingga dalam proses pembelajaran akan lebih berpusat pada siswa. Oke, terima kasih Kak Embo dan Kakak Eman. Pembelajaran 3, kakak, kita akan masuk di materi ini ya, pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Ini kakak ya, menurut Tom Limson ya, bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pertanyaan satu kakak, sejauh ini kakak mereka sudah belajar sampai tentang pembelajaran berdiferensiasi di LMS? Atau hanya klik lewat-lewat saja kakak? Ya, di dalam pembelajaran ya berdiferensiasi ya kakak, perlu diingat bahwa ada aspek-aspek yang mendukung ya di dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Jadi yang pertama itu adalah diferensiasi konten, kemudian yang kedua adalah diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk ya. Diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan konsep dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Ada dua hal yang di sana ya, itu pembelajaran intrataks dan intertaks. Kemudian ya, diferensiasi proses kakak, bahwa itu merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dipelajari atau yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Diferensiasi produk merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Sampai sejauh ini kakak berkaitan dengan diferensiasi konten. Contoh sederhananya itu apa tuh kakak? Diferensiasi konten. Silakan kakak. Oke, saya butuh dengar suara nih. Kak Luli, masih mendengar suara saya di sana? Masih. Oke, silakan Kak Luli bisa mengelaborasi ya berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, berkaitan dengan diferensiasi konten. Mungkin menurut pemakaian Kak Luli itu sejauh apa berkaitan dengan konten. Silakan Kak Luli. Oke, baik, terima kasih untuk waktunya. Ya, mengenai diferensiasi konten ini, ya sejauh yang saya ketahui ini berhubungan dengan materi pengetahuan atau konsep dalam pembelajaran PJOK.
Oke. Begitu sudah Kak Loli? Iya, begitu sudah. Oke, terima kasih Kak Loli. Jadi ya, teman-teman ya, terima kasih Kak Loli yang boleh mengelaborasi ya, bahwa bicara tentang konten ya, kakak sekalian, bahwa di dalam pembelajaran ya, berdiferensiasi ada 3 aspek penting yang ada di sana. Konten, proses, dan produk ya. Konten. Nah, konten ini adalah berkaitan dengan materi apa yang mau kita belajar, mau kita berikan kepada siswa. Ya, seperti ya modul ajar, ya, perangkat pembelajaran RBP. Itu ya kita bicara tentang konten ya, kakak. Ya. Terima kasih Kak Loli. Mungkin yang lain lagi. Saya butuh lagi ini. Kakak Blas masih ada di sini? Kakak Blas Renggi masih terpantau di sini? Oke, silakan. Kak ini ya, Kak Leo ya ini. Ya, oke baik. Terima Oke, kasih silakan. untuk waktu dan Kak Leo. kesempatan. Kalau menurut saya untuk diferensiasi konten ini, guru memberikan materi yang berbeda kepada setiap kelompok dengan tingkat kemampuan dengan pemahaman yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Mungkin dari saya hanya itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kak Leo ya, Bapak, diferensiasi proses yang merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalankan oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Artinya Bapak, bahwa di dalam pembelajaran itu kakak ya, prosesnya adalah bagaimana ketika siswa itu setelah ya memahami materi yang diberikan dan kemudian mereka melakukan di sana. Anak-anak hari ini kita akan belajar tentang permainan atau belajar tentang gerakan senam lantai. Silakan anak-anak mulai mempelajari materinya ya. Inilah ya model-model pembelajaran atau ya gerak-gerak spesifik di dalam senam lantai ya, melalui visual, audio visual maupun kinestetik atau pembelajaran demonstrasi langsung. Kemudian di sana mereka menerapkan ya, mereka melaksanakan itu. Mereka mempraktikkan. Maka ini sudah merujuk pada konten yang diberikan tadi. Maka prosesnya itulah yang kemudian di sana mereka melakukan. Bagaimana produk? Ya, produk itulah hasil akhir kakak yang diperoleh. Kalau kita bicara tentang dalam pembelajaran project ya, PJBL ya, project based learning, maka ada satu hal yang paling kita laksanakan saat ini dalam proses pembelajaran ya, profil pelajar Pancasila ya, P5. Maka produk yang diutamakan di sana hasilnya ya. Penerapannya bagaimana ya, itulah prosesnya di dalam pelaksanaan ya. Jadi seperti itu kakak itu ya, sejauh ini ya pemahaman ya tentang bagaimana 3 aspek atau hal penting yang terkait di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ini kakak-kakak ya, setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS. Nah ini kakak-kakak, apa kendala yang kakak alami dalam melakukan strategi pembelajaran diferensiasi dalam PJOK? Kemudian yang kedua, gagasan baru apa yang kakak dapat dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul yang telah kakak pelajari. Jadi ini sebenarnya menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk bagaimana kakak sebelum masuk pada sesi ini, minimal kakak harus bisa mampu ya, setidaknya ada gambaran bagaimanakah pemahaman kakak terhadap pembelajaran berdiferensiasi di dalam PJOK. Oke, kita lanjut. Setelah sesi ini ya, kakak diharapkan untuk unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS. Gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Ya. Jadi ini kakak ya, akhir sesi kita hari ini, bagaimanakah kakak harus ya memahami konsep pembelajaran tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Setidaknya kita mulai memahami tentang bagaimana konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan
sesuai usianya. Dan yang ketiga adalah menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Ya. Terakhir, kakak-kakak, kita sudah sampai ya di penghujung ya tatap muka kita. Ya, terima kasih kakak-kakak yang sampai sejauh ini masih bertahan ya di ruang virtual ini. Ya. Karena sudah mulai masuk pada pembelajaran yang hanya memang pada aspek kita ya sebagai guru PJOK. Dan seperti itu kakak-kakak. Oke, terima kasih. Saya akhiri dulu kegiatan kita tatap muka hari ini ya pada pertemuan yang keempat modul 1.3 ya pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang berikut kakak-kakak mohon perhatikan tugas ya. Setelah ini pasti ada tagihan tugas ya. Lakukan. Kemudian juga ada refleksi ya. Tidak salah itu tanggal besok ya, tanggal 20 kakak-kakak. Jadi tolong selalu ada waktu untuk boleh membuka LMS dan mempelajarinya di dalam. Baik, saya akhiri dulu. Terima kasih. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini ya, saya minta dari kita semua, salah satu mungkin dari kakak-kakak, untuk boleh menutup kita dalam doa. Silakan. Saya butuh, oh ya, kakak Leo. Silakan kakak Leo. Oke, baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami haturkan kepadamu Tuhan, karena atas berkat dan rahmat yang telah dilimpahkan kepada kami. Terima kasih untuk perlindungan selama mengikuti kegiatan Zoom pada hari ini sehingga bisa berjalan dari awal dan berakhir dengan baik. Dan lindungilah agar proses kegiatan kami selanjutnya bisa berjalan dengan lancar. Semua doa dan permohonan kami Tuhan, kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Yesus. Amin. Oke, baik. Terima kasih Kakak Leo yang telah menutup kegiatan sesi tatap muka kita hari ini dengan doa. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan ya. Sejauh ini kakak yang masih bertahan di ruang virtual ini. Sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam sesi tatap muka kita hari ini ada hal-hal pemaparan materi, penyampaian mungkin yang belum sesuai dengan harapan kakak. Pada kesempatan ini saya mohon maaf. Kita sama-sama belajar. Mari yang terpenting sini adalah kita terus ya saling saling mengelaborasi ya. Menguatkan pemahaman kita semua berkaitan dengan pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Atas itu dulu kakak-kakak, saya mohon izin sekali lagi untuk kita semua boleh membuka kamera untuk kita foto bersama. Silakan kakak-kakak, aktifkan dulu kameranya. Kakak Ratna, kakak David, silakan. Kakak Paji, masih di jalan boleh membuka kamera dulu. Sekolah kakak bisa. Oke, ketika saya menyampaikan salam PJOK, kakak ya jawab mengepal ya. Jaya, jaya, jaya. Oke, 1, 2, 3, salam PJOK. Jaya, jaya, jaya. Oke, sekali lagi ya. Yang berikut, kayak yang kedua, silakan kakak-kakak. Injak. Ya. Silakan 1, 2, 3. Oke. Senyum yang paling ganteng, paling manis walaupun di gelap malam. Kakak Firman juga. Oke, ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, Kakak Ratna agak senyum sedikit lah, jangan terlalu. Ya. Oke, 1, 2, 3. Kakak Lisa, tolong buka kameranya dulu. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak. Saya akhiri dulu kegiatan kita hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam PJOK. Jaya, jaya. Terima kasih kakak-kakak. Kita akhiri dulu. Molo, selamat malam untuk kita semua.